Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa kabar Pak Kif hari ini? Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak untuk kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk bersama dengan saya melakukan interview terkait dengan tugas saya dalam mewawancari Kepala Sekolah dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, dan pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada Bapak terkait dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam penerapan proses pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Latihan. Ya Pak, boleh saya mulai? Boleh, silakan. Jadi Pak, kira-kira selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak memimpin sekolah ini? Iya, memang jika mau ditanya tentang kasus, pasti hampir setiap hari ada kasus ya Pak. Cuman memang untuk menentukan mana kasus yang bisa digolongkan sebagai dilema etika dan rujukan moral, ini memang perlu adanya penelusuran lebih dalam lagi. Misalnya dengan mewawancarai atau mengambil data dari kedua belah pihak untuk menentukan, kemudian apabila sudah didapatkan data, nanti saya akan mencoba untuk mengidentifikasikan apakah kasus-kasus ini sesuai dengan norma atau sesuai dengan aturan atau tidak. Apabila keduanya ini benar-benar sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, maka saya akan pastikan itu adalah dilema etika. Tetapi apabila dari kasus-kasus tersebut ada beberapa poin yang tidak memenuhi persyaratan sebagai satu aturan yang berlaku, maka saya akan pastikan itu adalah rujukan moral. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana di situ ada dua kepentingan yang di dalamnya ada sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Bapak menyikapi atau dalam pengambilan keputusan Bapak menentukan pilihan di antara yang mana ya? Ya. Ini memang merupakan salah satu tantangan terbesar jadi seorang pemimpin Pak, dalam menentukan mana yang harus kita dahulukan, apalagi kalau seandainya kedua belah pihak atau kedua kasus ini dua-duanya benar dan memiliki kepentingan, ya kan gitu kan Pak. Cuman memang sebagai pemimpin menentukan mana yang didahulukan itu kita butuh pengkajian yang lebih dalam. Misalnya dari kedua pihak, setelah saya mengambil data, saya pasti akan melihat mana kira-kiranya yang lebih urgent atau lebih penting untuk didahulukan. Misalnya apakah dia dampaknya hanya untuk diri pribadi atau untuk golongan yang lebih banyak orang. Kemudian apakah dampaknya itu untuk saat ini atau akan berdampak dalam jangka waktu yang lama. Itu juga jadi perhatian atau jadi pertimbangan ketika akan mengambil keputusan. Jadi berdasarkan hal-hal yang sampai sedetil itu Pak, baru bisa saya tentukan mana yang bisa saya dahulukan. Jadi dari skala prioritas, kepentingan mana yang lebih didahulukan. Ya. Terima kasih. Ya Pak, oke saya lanjut. Kira-kira Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang akan nanti Bapak lakukan ketika Bapak nanti akan mengambil keputusan sesuai dengan pernyataan Bapak ketika ada dilema etika yang diketahui yang Bapak akan putuskan. Iya. Kalau untuk langkah-langkahnya sendiri memang kita pasti akan berbenturan antara yang namanya nalar ya dengan suara hati, dengan logika, karena memang keputusan itu juga akan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Tetapi agar mendapatkan keputusan yang pas atau yang kita yakini benar, itu tentu ada langkah-langkah. Yang pertama misalnya saya harus melaksanakan investigasi terlebih dahulu.
Kemudian dari data-data yang saya ambil tersebut, saya akan lihat mana prioritas atau mana yang betul-betul dibutuhkan. Misalnya apakah ini akan berdampak untuk peserta didik ataupun akan berdampak pada hasil akhir. Nah, setelah data investigasi tersebut saya dapatkan, baru kemudian nanti saya akan memilih keputusan mana yang akan saya ambil. Itu pun setelah keputusan diambil, saya tetap akan meninjau kembali Pak keputusan yang diambil, agar supaya betul-betul apa yang saya putuskan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi pada intinya ini keputusan yang Bapak ambil itu Sudah yang dampaknya Iya. pasti ke siswa. Betul, saya Dilihat lebih dulu. akan ke siswa, ke peserta didik. Oke. Oke Pak, lanjut pertanyaan. Kira-kira Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat Bapak mengalami pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika? Dilema etika ya, Ya. Pak. Ya. Selama ini yang saya yakini agar supaya bisa mendapatkan hasil keputusan yang baik dan benar yang maksudnya yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah pertama adalah saya akan menyederhanakan terlebih dahulu, karena kalau misalnya permasalahannya kita anggap terlalu besar, itu juga pemikiran kita untuk mencari pemecahan akan sangat rumit gitu. Jadi kalau kita sederhanakan, kemudian selanjutnya kita yakini kebenarannya, maka kita akan mendapatkan keputusan yang saya anggap nanti paling bijaksana untuk diambil. Oke. Ya, Pak, selanjutnya kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Pasti ya Pak, namanya kita mengambil keputusan itu ada pihak yang menerima dan ada pihak yang belum bisa menerima. Dan hal tantangan yang terbesar itu pasti adalah bagaimana kita menghadapi orang-orang atau pihak-pihak yang merasa belum menerima atau bahkan merasa tidak terpuaskan, seperti itu. Nah, tentunya hal ini merupakan tantangan besar yang harus diusahakan kita berikan pendekatan sehingga nanti mereka juga dengan sadar maupun dengan rasa bertanggung jawab untuk bisa menerima keputusan akhir yang saya ambil. Ya, karena memang sebenarnya juga tidak ada keputusan yang dapat Iya, menyenangkan semua betul. orang. Pasti Pak. Oke. Ya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah cara atau tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah bentuknya atau prosedurnya kira-kira seperti apa Bapak menjalankan keputusan itu? Baik Pak, kalau saya sendiri memang untuk permasalahan apalagi misalnya ada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi, tentunya kita tidak harus menunggu ya Pak, harus dijadwalkan terlebih dahulu kasus mana yang harus didahulukan dan sebagainya. Tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin agar setiap kasus yang dialami itu langsung dicari pemecahannya. Jadi pada saat itu juga dengan mempertimbangkan berbagai hal-hal yang bisa membantu kita menentukan mana pilihan yang terbaik, tentu akan langsung dilaksanakan. Jadi kita tidak punya jadwal khusus untuk penjadwalan menghadapi kasus-kasus tersebut. Jadi tidak ada parameter khusus ketika Iya betul Pak. hal demikian. Jadi apapun kasusnya kita anggap Langsung. sama, jadi langsung kita selesaikan. Oke. Ya Pak, apakah ketika Bapak mengambil keputusan, adakah seseorang yang membantu atau ada faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu Bapak ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Pasti Pak, pasti ada hal-hal yang akan membantu saya atau faktor-faktor yang membantu saya ketika saya akan menentukan atau menyelesaikan masalah-masalah dilema etika. Misalnya bagaimana saya berkomunikasi dengan orang-orang atau lingkungan sekolah, guru-guru, peserta didik bahkan. Kemudian bagaimana saya harus bisa mengelola emosi, ya, karena tetap walau bagaimanapun
kontrol emosi itu juga penting dalam menyelesaikan satu kasus, dan ya termasuk juga manajemen Pak, atau ilmu yang saya dapatkan tentang bagaimana cara mendapatkan hasil keputusan yang baik, seperti itu Pak. Jadi hal-hal seperti itulah yang mungkin memberikan motivasi atau dorongan saya dalam menentukan keputusan mana yang terbaik. Jadi faktor intrinsik itu Iya. penentu juga. Benar Pak, ada. Jadi ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam yang diri paling sendiri utama, juga. faktor dari Betul, diri Pak. sendiri. Oke. 3. Ya Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak boleh petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, banyak Pak, banyak hal sebenarnya yang bisa dijadikan pembelajaran dalam hal pengambilan keputusan dilema etika. Tapi mungkin ada beberapa yang bisa saya highlight, seperti sebelum kita mengambil keputusan, kita harus mengidentifikasikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita jangan lupa harus ada uji, kayak semacam uji kelayakan juga ya Pak, dari keputusan yang kita ambil. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang atau dengan lingkungan sekitar kita, bagaimana mengelola emosi, kemudian bagaimana menerapkan ilmu yang kita punya dalam hal pengambilan keputusan agar supaya keputusan yang kita ambil itu adalah tepat dan bisa dilaksanakan dan bisa menyenangkan semua orang. Ya, Pak. Jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan, tentu pengambilan keputusan itu melibatkan banyak hal, banyak Betul Pak, faktor, termasuk di dalamnya peserta didik. termasuk di dalam intinya yang pasti untuk kepentingan peserta didik Peserta. yang paling utama. Betul. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya, sudah menyiapkan diri untuk bisa saya wawancara, dan mudah-mudahan ke depan dapat melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai Terima dengan kasih, Pak. yang dipercayakan. Baik Sekali Pak. lagi terima kasih Pak. Merah.